Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat salat berjamaah, nikmat menuju ke masjid, nikmat duduk i'tikaf di waktu yang mulia, dari selesai salat subuh sampai terbit matahari, nikmat kita mendengarkan ilmu, nikmat mendengarkan hadis dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah umat yang sangat disayang oleh Allah, umat yang diberikan khususiyah yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering kita temukan di dalam hadis Rasul menyampaikan, ummati ummatun marhumah, umatku ini, kata beliau, umat yang sangat disayang oleh Allah. Bentuk kasih sayang dari Allah beraneka ragam. Di antaranya adalah wa innama yadfa'ullahu anhumul bala bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim. Bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, sampai-sampai bentuk kasih sayangnya Allah kepada umat kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala ditolak oleh Allah, bala diangkat oleh Allah, dihindarkan kita dari berbagai macam bala dengan beraneka cara, dengan bermacam-macam caranya. Di antaranya bi ikhlasihim, dengan keikhlasan mereka. Keikhlasan yang kita miliki mampu menghindarkan seseorang dan yang lainnya dari bala. Mempunyai keikhlasan, tidak ada tujuan di dalam melakukan amal melainkan ridhanya Allah dan negeri akhirah. Udah cukup hanya itu. Cukup hanya itu, ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah, negeri akhirah. Selesai. Orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah ridhanya Allah, maka Allah akan ridha kepadanya ketika hari perjumpaan dengan hamba tersebut. Akan tetapi orang yang tidak mengerti apa yang harus dia tuju di dalam beramal, maka dikhawatirkan orang tersebut akan mendapatkan murkanya Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan keikhlasan kepada kita semua. Yang kedua, wa du'aihim, yaitu doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak daripada keputusan qada dari Allah melainkan adalah doa. Semakin banyak seseorang berdoa, semakin banyak nilai ibadahnya di sisi Allah. Ad-doa huwal ibadah, ad-doa mukhul ibadah. Dan ketika seseorang berdoa, dia akan mendapatkan salah satu dari yang tiga. Yang pertama, bisa disegerakan segala keinginannya. Yang kedua, ditolak dari berbagai macam bala musibah. Dan yang ketiga, disimpan pahalanya di negeri akhirah. Ala kulli hal, walhasil, tidak ada sia-sia di dalam berdoa kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, kemudian yang berikutnya wassalatihim, salat yang kita lakukan menjadikan bala dan musibah dihindarkan oleh Allah, bukan hanya untuk kita, untuk yang lainnya juga. Dan yang terakhir, wa du'afaihim, orang-orang yang lemah. Jangan kita remehkan orang yang lemah, karena keberadaan mereka bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang lemah, orang-orang tua,
anak-anak kecil, keberadaan mereka itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengurungkan untuk menurunkan bala yang tadinya harus diturunkan dikarenakan sebuah dosa. Mudah-mudahan keberadaan kita bermanfaat buat orang lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita di Jumat yang telah lalu, kita membicarakan tentang keistimewaan orang yang menjaga salat. Kemarin kita sebutkan bahwasanya orang yang yudawim istiqamah melaksanakan salat 5 waktu, Allah berikan 5 kemuliaan. Yang pertama, Allah hilangkan segala kesempitan hidup. Yang pertama, Allah hilangkan segala kesempitan hidup. Siapapun yang mengadu tentang kesempitan hidupnya, maka perbaikilah salatnya, insyaallah Allah akan perbaiki hidupnya. Kemudian yang kedua, Allah akan angkat darinya siksa kubur. Siksa kubur. Dan setiap orang bakal mendapatkan himpitan kubur. Allah, sampai Rasul mengatakan lau sa'ida ahadun la sa'ida Sa'd bin Mu'adz. Seandainya ada yang selamat seseorang dari himpitan kubur, niscaya yang selamat adalah Sa'd bin Mu'adz. Kenapa Sa'd bin Mu'adz disebut? Karena ketika beliau wafat, arsy bergoncang karena sedih dengan wafatnya Sa'd bin Mu'adz. Tapi dengan itu beliau juga mendapatkan himpitan kubur. Akan tetapi beda orang yang dihimpit dengan penuh amarah dengan orang yang dihimpit penuh dengan kasih sayang. Walhasil, tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan melebihi daripada kubur. Setiap orang dianjurkan untuk ziarah di hari Jumat. Siapa orang yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, maka anak tersebut dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tua dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jauh kubur beliau, paling minimal mengirimkan Yasin atau Fatihah kepada mereka. Akan tetapi hadirnya kita di majelis semacam ini juga disampaikan pahalanya oleh Allah kepada mereka. Mudah-mudahan diterima insyaallah. Hari Jumat sampai sore Jumat sampai pagi Sabtu, mereka mengetahui siapa yang datang. Mereka mengetahui siapa yang datang ke kubur mereka. Mereka mengetahui siapa yang mengirimkan berbagai macam amal saleh. Kemudian yang berikutnya, Allah berikan catatan amal dengan tangan kanan. Mayamiru 'alas sirat kal barqil khatif. Dia akan melintasi sirat bagaikan kilat yang menyambar dan dia akan masuki ke dalam surga bighairi hisab. Ada 5 kemuliaan dari dunia sampai akhirat sampai ke dalam surga. Adapun orang yang meremehkan salat berjamaah, orang yang meremehkan salat berjamaah, ini bukan salat berjamaah, berjamaah. Orang yang meremehkan salat berjamaah, Allah akan hukum orang tersebut dengan 12 hukuman. Yang pertama 3 di dunia, 3 di ketika meninggal dunia, 3 di dalam kubur, dan 3 di hari kiamat. Di dunia, ketika meninggal, ketika dalam kubur, ketika hari kiamat. 3 semuanya, 3 kali 4 12. Adapun di dunia, orang tersebut diangkat keberkahan dari usahanya. Tidak ada berkah usahanya. Sedangkan yang kita cari dalam hidup berkah. Ketika usaha sudah tidak ada keberkahan di dalamnya, maka usahanya menjauhkannya dari Allah, menjauhkannya dari akhirah, menjadikannya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak berkah. Yang kedua, di samping rizki dan usahanya diangkat keberkahannya oleh Allah, amal yang lainnya tidak diterima. Orang beranggapan, oh, kada jadi masalah, kada sholat masih ada pahala puasa, pahala zakat, pahala ada sholat. Pada intinya, ketika sholatmu sudah mulai bermasalah, jangan mimpi amal yang lain diterima oleh Allah. Nah,
Kemudian yang berikutnya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan simbol kebaikan dari wajahnya sehingga keberadaannya dibenci sama orang lain. Allah benci, orang tidak senang dengan orang tersebut. Wajahnya terlihat bukan ahli sujud sih, sedangkan mereka simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kata guru mulia Al-Habib Umar, manusia itu di setiap saatnya ada simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada yang simahum fi wujuhihim min atharil juhud. Ada orang yang wajahnya terlihat orang yang ahli sujud, ada orang yang wajahnya terlihat adalah orang yang ingkar kepada Allah, orang yang berpaling dari Allah. Ada wajahnya. Adapun min atharis sujud, bekas sujud sudah kita jelaskan malam Jumat yang telah lalu di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Min atharis sujud bukan berarti bekas sujud itu yang terlihat di wajah, bukan berarti tanda hitam yang ada di dahi. Akan tetapi atharis sujud adalah an-nur, cahaya, cahaya yang terlihat. Berbagai macam ulama tafsir yang mentafsirkan simahum fi wujuhi min atharis sujud, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mentafsirkan di wajah mereka nampak bekas sujud. Tidak ada mereka yang mentafsirkan wajah mereka terlihat di jidatnya terlihat bekas hitam. Tidak ada. Tidak ada. Akan tetapi di antara mereka adalah bercahaya, enak dipandang, besok di hari kiamat penuh dengan cahaya. Bahkan para sahabat dahulu mereka sujud bukan di atas karpet, tapi mereka sujud di atas pasir sehingga terlihat bekas pasir di sini. Ada juga yang mengatakan wajah mereka pucat karena semalaman mereka tidak tidur sehingga pucat di siang harinya. Akan tetapi orang yang banyak sholat malam, maka terlihat wajahnya itu bercahaya di siang hari. Alal agal paling minimal kita isya berjamaah, subuh berjamaah. Wah, jangan tinggalkan habis maghrib membaca Amanar Rasul, setelah ayat kursi Amanar Rasul. Karena siapa yang membaca Amanar Rasul sampai habis, Allah berikan kecukupan. Dalam sebagian ulama mengatakan kecukupan di sana kecukupan dalam beribadah malam. Dari karenanya usahakan dibaca Amanar Rasul. Apakan lagi ayatul kursi, jangan ditinggalkan setiap setelah selesai sholat. Karena orang yang membaca ayatul kursi setelah selesai sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga melainkan kematian. Artinya apa? Kematian menjadi sebuah pintu untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Adapun ketika meninggal dunia orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah ketika meninggal dunia lebih menggenaskan lagi. Itu yang tiga tadi di dunia ketika dia hidup. Ketika menjelang wafat dicabut rohnya tersebut dalam keadaan atsyan, dalam keadaan haus. Dan apa yang akan kita lihat ketika menjelang wafat tergantung apa yang kita lakukan selama hidup. Dan kebiasaan kita selama hidup adalah merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dan sesuatu yang sangat menentukan keadaan kita ketika menjelang wafat. Kebiasaan kita sehari-hari itu penentu bagaimana keadaan kita menjelang wafat. Begitu. Maka dari karenanya kalau kita ingin wafat dalam keadaan yang baik, berusahalah untuk senantiasa melakukan kebaikan dengan harapan kita diwafatkan dengan keadaan seperti itu. Orang yang tidak sholat berjamaah atsyan, dicabut rohnya dalam keadaan haus. Maka dari karenanya mudah-mudahan kita diringankan ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian di samping haus, dia rohnya dicabut dalam keadaan ja'i, lapar. Dan yang ketiga, wa yashtaddu naz'u, ketika orang tersebut naza', dicabut rohnya, dicabut dalam keadaan dahsyat, lebih sakit dari yang lain.
Itu sakitnya sakaratul maut diperumpamakan seperti kambing hidup-hidup dikuliti. Sakitnya luar biasa. Itu baru sakit kematian, belum lagi sakit perpisahan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Adapun di dalam kubur, orang tersebut yang mengabaikan sholat 5 waktu berjamaah, orang itu ketika berada di dalam kubur mendapatkan kegelapan karena amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini pelita di dalam kubur kita. Tahajud kita walaupun hanya dengan 1 rakaat, 2 rakaat jadi pelita di dalam kubur. La ilaha illallah. Gelapnya luar biasa. Tidak ada teman, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada kekayaan, tidak ada kekuasaan. Yang ada hanya amal ibadah yang selama ini kita lakukan selama di dunia. Duduknya kita pada saat ini dan hari-hari yang sebelumnya dan yang akan datang adalah merupakan salah satu bekal kita untuk menuju akhirat dan diterima insyaallah. Hari ini hari Jumat, sholawat kita, surah Al-Kahfinya kita, sedekahnya kita, datangnya kita ke masjid lebih awal, itu semuanya bekal kita akhirat. Walaupun tidak ada terlihat, tidak ada terlihat pahalanya. Beda dengan orang undian, ada pahalanya. Door prize-nya ada. Apa door prize-nya? Umroh. Door prize-nya apa? Mobil, motor, kulkas, televisi, handphone. Door prize-nya. Itu urusan dunia. Urusan akhirat juga ada door prize. Seandainya diperlihatkan, mungkin tidak ada lagi yang bermalas-malasan. Namun begitulah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Taufik ini kalau ada di dalam diri ya kayak itu jadinya. Bisa tasbih banyak, kalau kada taufiknya tetap kada bersalawat terang. Mudahnya picikan yang di tangan mulai nang harga 25.000 sampai harga nang 500.000. Biar berisi, mun kada dapat taufik mau apa? Udah kau apa-apa juga taufik, makanya minta taufik dari Allah. Taufik, ada taufik. Hanya arwah guru bangir. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah, taufik wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Ada penting. Apalagi ketika khatib di atas mimbar, hari ini hari Jumat, minta duduk antara 2 khutbah, perhatikan. Apalagi ketika khatib mengucapkan was'alullah min fadlihi yu'tikum. Ada ulama ada yang berpendapat di situ Allah mengabulkan doa. Was'alullah min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Kapan itu khutbah pertama apa khutbah kedua? Kada mendengar juga, teguring juga khutbahnya. Khutbah kedua sebelum selesai, setelah doa lil muslimin wal muslimat mu'min. Was'alullah min fadlihi yu'tikum. Minta apa pada saat itu yang kita minta? Minta yang hebat, minta yang istimewa. Orang itu masih belum bisa dikatakan hebat kalau masih hidup. Setelah meninggal dunia baru banyak orang-orang yang Masya Allah dulunya terlihat biasa, tapi ketika meninggal dunia di subuh Jumat dalam keadaan berwudu ingin ke masjid. Subhanallah, itu orang hebat. Meskipun selama di dunia tidak diperhatikan oleh masyarakat, itu orang hebat. Itu hari Jumat hari ini. Taufik aziz. Taufik itu mahal, langka. Kemudian di samping kuburnya digelapkan dan disempitkan.
Tapi orang yang beriman itu dibukakan kuburnya seluas mata memandang, dibukakan lubang sedikit dari surga sehingga berhembus angin dari surga. Dan yang menemaninya adalah amal solehnya, orangnya tampan, cantik, Masya Allah. Sampai orang tersebut dikatakan bagi orang yang beriman, tidurlah seperti malam pengantin. Tidur dia. Ketika datang hari kiamat dia bingung, oh sudah kiamat ya. Tapi orang yang disiksa di dalam kubur dia berkeinginan cepat kiamat, cepat kiamat. Kenapa tidak tahan? Padahal kubur adalah tempat transit pertama sebelum akhirat. Siapa orang yang selamat, setelahnya bakal selamat. Siapa orang yang tidak selamat di kubur, jangan mimpi akan selamat setelahnya. Tempat transit pertama itu yang kita pikirkan. Masih banyak alam lagi yang akan kita lalui. Setelah ini alam baru alam dunia. Belum di sana. Setelah itu alam barzakh. Setelah itu alam demi alam yang lainnya sampai menuju kepada keabadian. Dan yang ketiga, orang tersebut tidak diberikan hujjah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Padahal pertanyaannya sudah bocor, jawabannya sudah kita ketahui. Marrabbuka wa man, pertanyaannya sudah bocor. Orang biasanya kalau ujian soalnya sudah bocor, ya insya Allah nyaman aja menjawab. Tapi ini bukan masalah ulangan dunia, ini ulangan. Subhanallah, diberikan bocoran. Pertanyaan dalam kubur kan udah bocor, marrabbuka wa man nabiyuka. Ya mudah saat ini, tapi ketika berhadapan itu yutsabbitullah bil qauli tsabit. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua. Kemudian yang terakhir, adapun ketika nantinya di hari kiamat, yang pertama, orang tersebut akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang dipersulit. Ada orang yang hisaban yasira, dipermudah hisabnya. Siapa mereka yang orang dipermudah hisabnya? Mereka yang tidak dipersulit hisabnya, tidak dipertanyakan. Karena orang kalau sudah dipersulit, udzib, orang itu disiksa. Tapi orang yang dihisab dengan mudah. Kemudian yang berikutnya mendapatkan murkanya Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, disiksa di dalam api neraka. Wala'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Inilah hukuman bagi orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal yang meninggalkan kita, mudah-mudahan kita ditinggalkan dengan kemuliaan, kita ditinggalkan dengan penuh rasa cinta dan pengagungan dan serta peneladanan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dunia wal akhirah dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama baca tahlil, kita kirimkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah subhanallah bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين من يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب مسن إلى روح Hajjah Gusti Bariyah binti Haji Gusti Asid di Said bin Haji Qasim ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة منهم زائر ولا زائر لهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.